Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di perkuliahan PHCM 3 bersama saya Dr. Susan Fitriana, MMRS. Di mana pada perkuliahan sebelumnya adik-adik sudah mempelajari tentang bagaimana cara untuk merancang program promosi kesehatan. Kemudian adik-adik juga sudah mempelajari tentang bagaimana aplikasi manajemen promosi kesehatan di fasilitas kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi bagaimana kita merancang manajemen promosi kesehatan di tempat kerja. Topik pada perkuliahan kali ini kita akan mereview mengenai kesehatan dan definisi dari promosi kesehatan. Lalu kita akan membahas mengenai promosi kesehatan di tempat kerja dan juga bagaimana melakukan manajemen promosi di tempat kerja. Mari kita mereview tentang pengertian kesehatan, di mana pengertian kesehatan yang diambil pada perkuliahan ini adalah berdasarkan dari WHO, di mana WHO mendefinisikan sehat sebagai kondisi kesejahteraan fisik, kemudian mental, dan juga sosial tanpa adanya penyakit ataupun kelemahan apapun. Lalu pada tahun 1998, definisi sehat ini dilengkapi kembali, di mana di sini ditambahkan dua aspek komponen, yaitu mengenai sumber daya sosial dan juga personal, serta kemampuan fisik. Akan tetapi pada perjalanannya, terdapat banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sehat, di mana perpaduan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan, baik dari sisi individu maupun masyarakat, itu kita sebut dengan determinan kesehatan. Di sini terdapat teori klasik mengenai determinan kesehatan yang dicetuskan oleh H.L. Bloom pada tahun 1981 melalui bukunya yang berjudul Planning of Health, di mana teori ini menyatakan terdapat 4 faktor atau 4 determinan yang dapat mempengaruhi kesehatan, yaitu ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan juga genetik. Dari keempat faktor ini, faktor yang paling mempengaruhi kesehatan adalah lingkungan, yaitu sekitar sebesar 42%. Oleh karena itu, di sini faktornya ada panahnya paling besar. Kemudian yang kedua disusul oleh faktor perilaku, di mana faktor perilaku itu sebesar 30%. Kemudian disusul juga oleh faktor pelayanan kesehatan sebanyak 20% dan juga faktor genetik 5%. Lalu di sini kita sebagai seorang muslim sangat menyadari bahwa Islam juga mengajarkan tentang apa itu sehat. Oleh karena itu, salah satu dosen kita, yaitu Dr. Eka Nurhayati, di sini mencetuskan penelitian pendahuluan untuk mengetahui determinan kesehatan dalam pandangan Islam, di mana penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melibatkan beberapa resource atau narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Di sini didapatkan hasil bahwa determinan kesehatan dalam pandangan Islam itu ada 6 faktor. Yang pertama itu ada iman dan ibadah, kemudian ada perilaku, lalu ada lingkungan, ada sosial, genetik, dan juga pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan kesehatan individu maupun masyarakat, maka diperlukan upaya kesehatan yang terdiri dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di mana yang akan dibahas pada perkuliahan ini adalah mengenai usaha promotif atau promosi kesehatan. Pengertian promosi kesehatan berdasarkan Ottawa Charter adalah sebuah proses yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kendali atas kesehatan mereka serta mampu untuk meningkatkan kesehatan mereka. Ottawa Charter merupakan konferensi promosi kesehatan internasional yang dilaksanakan di Ottawa, Kanada pada tahun 1986. Hasil dari konferensi tersebut disebut dengan Piagam Ottawa atau Ottawa Charter. Kemudian pada tahun 2005, definisi pengertian promosi kesehatan tersebut dilengkapi atau disempurnakan melalui Bangkok Charter, di mana di sini menambahkan pengertian bahwa masyarakat atau seseorang itu diharapkan bukan hanya meningkatkan kontrol terhadap kesehatannya, akan tetapi terhadap determinan kesehatannya, serta mampu untuk meningkatkan kesehatan mereka. Jadi, tujuan akhir dari promosi kesehatan adalah memandirikan masyarakat atau memandirikan seseorang sehingga dia bisa mengontrol penuh atas kesehatannya dan juga bisa meningkatkan kesehatannya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan visi untuk promosi kesehatan yang terdiri dari satu, mau untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Lalu yang kedua adalah mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Lalu yang ketiga adalah mau dan mampu untuk memelihara kesehatannya. Jadi mau dan mampu untuk mencegah penyakit serta melindungi dari gangguan-gangguan kesehatan.
Lalu yang ketiga adalah mau dan mampu untuk meningkatkan kesehatannya. Dalam Ottawa Charter juga dirumuskan 3 hal penting yang menjadi misi promosi kesehatan. Yang pertama adalah advokasi, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meyakinkan para pejabat pembuat keputusan atau penentu kebijakan bahwa program kesehatan yang akan dijalankan itu penting. Lalu yang kedua adalah memampukan atau memperkuat masyarakat. Sesuai dengan visi dari promosi kesehatan, yaitu mau dan mampu untuk memelihara serta mau dan mampu untuk meningkatkan kesehatannya, maka misi utama dari promosi kesehatan adalah memampukan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah menjembatani atau mediate, di mana seperti yang kita ketahui masalah kesehatan itu begitu kompleks dan luas. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kesehatan perlu bermitra dengan sektor lain. Promosi kesehatan mempunyai misi sebagai mediator atau menjembatani antara sektor kesehatan dengan sektor lain. Selain itu, pada konferensi tersebut juga merumuskan strategi baru dari promosi kesehatan yang terdiri dari kebijakan berwawasan kesehatan, lalu lingkungan yang mendukung, kemudian ada reorientasi pelayanan kesehatan, kemudian ada keterampilan individu, dan juga yang terakhir adalah gerakan masyarakat atau community action. Lalu yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita memerlukan promosi kesehatan di tempat kerja? Masalah kesehatan di tempat kerja disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, seperti adanya bahaya di tempat kerja yang dapat meningkatkan risiko timbulnya penyakit maupun kecelakaan kerja, serta perilaku yang tidak sehat, seperti diet tidak sehat, serta perilaku merokok yang dapat mencetuskan penyakit tidak menular yang berujung pada kecacatan dan kematian. Berikut merupakan data masalah kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, sekitar 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Lalu, sekitar 2,34 juta meninggal akibat penyakit dan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu, jumlah kematian tertinggi berdasarkan penyebab pada pekerja adalah ada penyakit jantung, kemudian yang disusul dengan kanker, lalu yang disusul juga dengan stroke. Lalu penyebab penyakit di tempat kerja itu diakibatkan karena diet tidak sehat dan juga perilaku sedentar yang disusul dengan perilaku merokok. Berikut merupakan masalah kesehatan di tempat kerja di Provinsi Jawa Barat, di mana di sini kita melihat bahwa terdapat peningkatan kasus penyakit di tempat kerja dari tahun ke tahun. Lalu berdasarkan Diskesdas tahun 2018, penyebab penyakit di tempat kerja itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, 16,58% tidak mengkonsumsi buah dan sayur setiap harinya. Kemudian sekitar 53,20% tidak melakukan CTPS dengan benar atau cuci tangan pakai sabun. Kemudian sekitar 57,18% masih merokok dengan jumlah batangnya sekitar 11 batang per hari. Lalu sekitar 24,57% kurang melakukan aktivitas fisik. Masalah kesehatan di tempat kerja dapat menimbulkan penurunan produktivitas yang berujung pada kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan upaya kombinasi antara pekerja, perusahaan, dan lingkungan untuk bersama-sama meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tempat kerja. Selain itu, promosi kesehatan di tempat kerja bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja dalam bentuk untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sendiri serta memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang sehat. Program promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kombinasi antara kesehatan, keselamatan kerja, dan juga aktivitas promosi kesehatan. Untuk mencapai visi misi promosi kesehatan di tempat kerja, yaitu untuk memberdayakan dan memendirikan masyarakat di tempat kerja, maka muncul pertanyaan besar. Apakah model promosi kesehatan yang paling baik untuk diaplikasikan di tempat kerja? Berdasarkan dari WHO, strategi dan program promosi kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan mempertimbangkan sistem sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam merancang program promosi kesehatan yang sesuai dengan kondisi di tempat kerja, diperlukan analisa serta perencanaan yang baik dan diikuti dengan eksekusi yang baik juga. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan program promosi kesehatan untuk memberdayakan masyarakat adalah kerangka kerja Pre-Seed-Proceed. Model Pre-Seed-Proceed menyediakan struktur yang komprehensif untuk menilai kesehatan dan juga kualitas hidup serta hal yang dibutuhkan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan dan juga kesehatan masyarakat lainnya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PRESID merupakan singkatan dari Predisposing, Reinforcing, Enabling Construct in Educational Diagnosis, dan juga Evaluation, merupakan serangkaian tahapan perencanaan. Sedangkan PROCEED yang merupakan singkatan dari Policy, kemudian Regulatory, lalu ada Organizational Construct in Educational, dan juga Environmental Development, merupakan proses implementasi dan evaluasi dari program intervensi. Kita coba ambil contoh untuk merancang perencanaan edukasi kesehatan di tempat kerja. Pada tahap 1, kita melakukan penilaian diagnosis sosial, di mana diagnosis sosial yang kita ambil adalah kualitas hidup pekerja di suatu perkantoran, di mana masalah yang diambil adalah gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian pada tahap 2, kita melakukan penilaian epidemiologi, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa di tempat kerja terdapat masalah penyakit tidak menular seperti penyakit jantung. Kemudian setelah itu kita melakukan diagnosis perilaku dan juga diagnosis lingkungan, di mana penilaian perilaku ini meliputi diet yang tidak sehat, kemudian kurang aktivitas fisik, dan juga gaya hidup sedentari. Dan juga kita melakukan diagnosis lingkungan, di mana di sini kita melihat misalnya tempat kerjanya tidak menyediakan tempat olahraga, jam kerja yang padat, dan juga area kerja yang penuh, dan tidak memungkinkan pekerja untuk bergerak. Kemudian pada tahap 4, kita melakukan diagnosis pendidikan dan juga organisasi yang terdiri dari faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Kita lihat dari faktor penguat dulu, misalnya di sini terdapat program PHBS yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian kita lihat juga pada faktor pemungkinnya, misalnya kurang sumber informasi tentang gaya hidup sehat di tempat kerja. Kemudian ada faktor predisposisi, di mana faktor predisposisi ini meliputi kurangnya pengetahuan atau rendahnya pengetahuan pekerja terkait dengan gaya hidup sehat. Lalu setelah itu kita melakukan tahap 5, yaitu analisa kebijakan. Di mana di sini ternyata kita melihat bahwa memang sudah ada program edukasi kesehatan, akan tetapi program edukasi kesehatan di tempat kerja itu hanya mengandalkan peran dari puskesmas, yang mana puskesmas ini hanya dapat menjangkau UMKM atau PIRT. Selain itu, puskesmas juga hanya memiliki sumber daya yang terbatas sehingga tidak dapat melakukan edukasi kesehatan ke seluruh tempat kerja. Dari hasil analisa tersebut, kemudian disusun program edukasi yang tepat, dan kemudian setelah itu kita masuk ke fase 6, yaitu implementasi. Setelah lakukan implementasi, kita melakukan evaluasi proses gitu. Dari setelah evaluasi proses, kemudian kita melakukan evaluasi dampak. Kita lihat ada nggak dampaknya, apakah ada di mana yang kita harapkan dari program edukasi kesehatan adanya perubahan perilaku, di mana berarti evaluasi dampak di sini kita lihat ada nggak perubahan perilaku dari gaya hidupnya, atau ada nggak perubahan dari lingkungannya yang dapat mendukung pekerja untuk dapat gaya hidup sehat. Kemudian kita juga lihat dari dampak status kesehatannya, apakah terjadi penurunan angka kejadian kardiovaskular atau misalnya penurunan angka kejadian penyakit, dan juga kita evaluasi dari hasilnya, apakah terdapat peningkatan kualitas hidup pada pekerja di perkantoran tersebut. Pemerintah mencanangkan program perilaku hidup bersih dan sehat sebagai salah satu bentuk dari promosi kesehatan. PHBS merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Jadi intinya, PHBS adalah kesadaran mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di fasilitas kesehatan, maupun di tempat kerja. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai PHBS di tempat kerja, di mana untuk PHBS di tempat kerja itu terdapat 8 indikator. Yaitu indikator yang pertama adalah tidak merokok di tempat kerja, kemudian indikator yang kedua adalah membeli dan mengkonsumsi makanan di tempat kerja, lalu indikator yang ketiga adalah melakukan olahraga secara teratur, lalu indikator yang keempat adalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, lalu indikator yang kelima adalah memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, lalu indikator yang keenam adalah menggunakan jamban, indikator yang ketujuh membuang sampah pada tempatnya, dan indikator yang kedelapan adalah menggunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dampak jangka pendek yang diharapkan dari kebijakan PHBS ini adalah diharapkan adanya perubahan yang terjadi dalam perubahan pola pikir, perubahan pemahaman dan perilaku, atau perubahan berkurangnya risiko, kemudian serta meningkatkan kapasitas kerja dan juga status kesehatan. Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya diharapkan dapat menurunkan biaya medis,
kemudian menurunkan kemangkiran atau menurunkan absensi gitu ya, menurunkan absen atau menurunkan jumlah pekerja yang tidak hadir di tempat kerja, lalu menurunkan angka kesakitan dan angka kematian muda akibat penyakit jantung koroner atau penyakit lainnya, lalu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manajemen dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan juga profitabilitas baik untuk pekerja maupun untuk perusahaan. Berikut merupakan contoh model promosi kesehatan di tempat kerja untuk mengelola masalah kesehatan sindrom metabolik melalui pendekatan perubahan perilaku sehat secara komprehensif. Model ini menginterpretasikan beberapa model perubahan perilaku dalam satu konteks yang lebih menyeluruh, sehingga melibatkan banyak pihak dan prediktor yang dijadikan tolak ukur keberhasilan perubahan perilaku tersebut. Sasaran dan subjek promosi kesehatan tersebut dilakukan secara multilevel. Protokol pengembangan metode program perubahan perilaku pada pekerja terdiri dari 6 step atau 6 langkah. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, di mana di analisis kebutuhan ini dilakukan perencanaan dan analisis kebutuhan masalah, lalu mengkaji status kesehatan, perilaku, dan juga lingkungan kerja, lalu mengkaji kapasitas atau sumber daya yang ada, lalu merumuskan luaran dari program. Lalu step yang kedua adalah menyusun matriks, di mana dari matriks ini merumuskan perubahan-perubahan perilaku dan lingkungan yang diharapkan, lalu menspesifikkan tujuan jangka pendek, kemudian menspesifikasi tujuan jangka menengah, serta merancang matriks-matriks perubahan yang objektif. Lalu langkah yang ketiga adalah teori based method dan praktikal strategis, di mana pada tahap ini mereview ide program bersama-sama dengan kelompok partisipan, lalu mengidentifikasi teori dari metode yang akan dirancang, lalu pemilihan metode program, pemilihan atau merancang strategi, serta memastikan bahwa strategi sesuai dengan tujuan atau objektif yang disusun. Lalu step yang keempat adalah program, di mana pada tahap ini berkonsultasi dengan partisipan yang diharapkan dan orang-orang yang akan membantu mengimplementasikan program. Lalu mengkreasi lingkup program, urutan, tema, dan daftar peralatan atau material yang diperlukan. Kemudian pengembangan desain dokumen-dokumen dan protokol, lalu mereview ketersediaan material atau peralatan, lalu pengembangan material-material untuk program, lalu pretest material-material program pada kelompok target dan pelaksana program, serta mengatur produksi dari material. Langkah yang kelima adalah perencanaan, adopsi, dan implementasi, yaitu mengidentifikasi adopter atau subjek atau kelompok dan pengguna program, lalu menspesifikasi pihak-pihak yang menjadi sasaran, implementasi, dan keberlanjutan pencapaian tujuan, lalu menspesifikasi faktor-faktor penentu dan merancang matriks atau menilai keefektifan metode, lalu memilih metode dan strategi, serta merancang intervensi untuk mempengaruhi pengguna program. Langkah yang 6 yaitu perencanaan evaluasi, di mana perencanaan evaluasi ini menggambarkan program, menggambarkan luaran program, menulis pertanyaan-pertanyaan berdasarkan matriks, menulis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses, lalu mengembangkan indikator-indikator dan pengukuran, dan membuat spesifikasi desain evaluasi. Pada setiap tahap ini dilakukan proses evaluasi. Berikut merupakan matriks pedoman untuk melaksanakan promosi kesehatan di tempat kerja multilevel untuk mengelola perilaku pekerja di perusahaan, di mana pedoman ini terdiri dari 3 sasaran, sasaran tersier, sasaran sekunder, dan juga sasaran primer. Yang pertama adalah sasaran tersier, di mana sasaran tersier itu adalah pihak manajemen. Metode yang digunakan untuk sasaran tersier adalah kita melakukan advokasi. Harapannya dengan melakukan advokasi di sini, manajemen akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perubahan perilaku pekerja di perusahaan. Contoh dari kebijakan yang diharapkan adalah adanya rekomendasi aktivitas fisik yang dapat dilakukan di tempat kerja, atau mungkin perusahaan dapat menyediakan diet sehat bagi pekerja, atau mungkin membuat kebijakan atau rekomendasi mengenai diet sehat di tempat kerja. Kemudian untuk level yang kedua adalah level sekunder, di mana sasaran sekunder itu adalah pihak-pihak yang dapat membantu penyampaian pesan dan perpanjangan tangan edukator dalam membantu merubah perilaku sasaran primer atau pekerja. Metode yang digunakan dalam level sekunder atau sasaran sekunder adalah diskusi, kemudian sharing informasi, collaborative learning, dan yang lainnya. Implementasi pada sasaran sekunder ditujukan untuk dapat memberikan dukungan sosial dalam upaya peningkatan kesehatan pekerja, khususnya dalam pendampingan pekerja untuk pengelolaan penyakit atau masalah kesehatan. Lalu selain itu juga untuk peningkatan pemahaman dan keterlibatan sumber daya manusia di perusahaan yang terkait, dan juga untuk membantu optimalisasi implementasi kebijakan dari perusahaan. Kemudian level yang ketiga adalah sasaran primer, di mana sasaran primer itu adalah berarti pekerjanya, di mana pada tahap ini kita harus mempertahankan kontak yang baik terhadap pekerja,
Kemudian kita juga menekankan pada prinsip kerahasiaan hasil dan diupayakan jangan terjadi resisten terhadap program yang dirancang. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi individu atau pekerja yang berisiko terhadap masalah kesehatan. Kemudian tahap keduanya adalah penyusunan agenda sesuai dengan tujuan yang dicapai atau disesuaikan dengan kondisi pekerja yang akan diintervensi. Kemudian yang tahap ketiga adalah menginventaris faktor-faktor yang memotivasi perubahan dan disesuaikan dengan tahapan perubahan perilaku yang akan dijelaskan kemudian. Lalu yang tahap yang keempat adalah perencanaan dan proses pendampingan partisipasi dalam pengelolaan penyakit masalah kesehatan. Lalu yang berikutnya setelah dilakukan pencegahan-pencegahan pada ketiga level ini, maka dilakukan evaluasi dan pemeliharaan, di mana evaluasi pemeliharaan ini terdiri dari evaluasi kegiatan di tingkat level manajemen, kemudian evaluasi kegiatan di tingkat level sekunder, evaluasi kegiatan di tingkat level individu atau di level pekerja. Tahapan perubahan perilaku terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah ketidaksadaran. Pada tahap ini, target dari promosi kesehatan adalah untuk peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap. Metode yang dapat digunakan adalah ceramah, tanya jawab, atau diskusi dan umpan balik. Kemudian tahapan yang kedua adalah ketidakmampuan, di mana target promosi kesehatan pada tahap ini adalah pembentukan sikap, kemudian norma subjektif, efikasi diri, dan intensi. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah bisa memberikan diskusi, kemudian memberikan pengaruh positif berupa pujian terhadap usaha yang dilakukan serta hasil positif yang dicapai, lalu bisa memberikan umpan balik sesuai dengan kebutuhan dan juga melalui cara belajar secara aktif. Tahapan yang ketiga adalah memutuskan melakukan tindakan, di mana target promosi kesehatan pada tahap ini adalah sikap. Metodenya bisa dengan cara diskusi dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan. Tahapan perubahan perilaku yang keempat adalah memutuskan untuk tidak melakukan, di mana target promosi kesehatan pada tahapan ini adalah perubahan sikap. Metode yang digunakan bisa diskusi dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan. Lalu tahapan perubahan perilaku yang kelima adalah memutuskan untuk melakukan. Targetnya adalah sikap dan efikasi diri untuk mengatasi hambatan, keterampilan, dan juga norma subjektif. Metodenya bisa umpan balik positif, pelatihan keterampilan, belajar mandiri secara aktif, pemberian pengukuh positif, pelatihan keterampilan, dan juga dukungan sosial. Kemudian target yang terakhir atau tahapan yang terakhir dari perubahan perilaku adalah melakukan tindakan, di mana target promosi kesehatan pada tahapan ini adalah efikasi diri untuk mengatasi hambatan, keterampilan, kebiasaan, norma subjektif, serta dukungan sosial. Metode yang bisa digunakan itu ada umpan balik positif, pelatihan keterampilan, belajar mandiri secara aktif, pemberian reward, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, serta keterampilan untuk mencegah kekambuhan untuk tidak melakukan. Metode dalam promosi kesehatan itu ada banyak, dan penggunaan metode dalam promosi kesehatan itu tergantung dari beberapa aspek. Salah satunya adalah tergantung dari tujuannya. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, ini merupakan pemilihan metode yang akan kita gunakan berdasarkan tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kalau tujuannya ingin meningkatkan kesadaran, mungkin metode yang kita bisa pakai bisa ceramah, kerja kelompok, mass media, seminar, ataupun kampanye. Sedangkan untuk menambah pengetahuan, kita bisa melakukan metode one-to-one teaching atau seminar, media massa, kampanye, ataupun group teaching. Sedangkan untuk self-empowering atau untuk meningkatkan kemampuan diri, kita bisa dengan menggunakan metode training, simulasi, peer teaching method, atau metode untuk pemecahan masalah. Sedangkan kalau tujuannya untuk mengubah kebiasaan, kita bisa menggunakan metode latihan keterampilan, training, atau debat. Kemudian untuk mengubah lingkungan, kita bisa membuat kebijakan kesehatan yang mana kalau ingin membuat kebijakan kesehatan harus bekerja sama dengan pemerintah. Berikut merupakan metode yang dapat digunakan berdasarkan dari sasaran promosi kesehatan. Sasaran ini terbagi menjadi perorangan, kelompok, atau massa. Untuk sasaran perorangan, metode yang bisa digunakan bisa berbentuk bimbingan, penyuluhan, atau bisa interview. Sedangkan untuk kelompok, itu terbagi menjadi dua, apakah dia kelompok besar atau kelompok kecil. Kalau kelompok besar atau jumlahnya lebih dari 15 orang, metode yang bisa digunakan ceramah dan seminar. Sedangkan kalau kelompok kecil atau jumlahnya kurang dari 15 orang, maka metode yang dapat digunakan adalah diskusi kelompok, brainstorming, role play, permainan stimulasi, atau game-game lainnya. Sedangkan kalau untuk massa, metode yang bisa digunakan bisa ceramah umum, pidato atau diskusi kesehatan melalui media elektronik,
Lalu ada simulasi seperti dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lain tentang masalah kesehatan. Atau kita bisa membuat tulisan di majalah atau koran, atau bisa menggunakan billboard, atau pada saat ini, pada zaman ini kita bisa menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Media untuk promosi kesehatan itu ada banyak, bisa menggunakan media cetak seperti poster, flyer, leaflet, booklet. Walaupun sekarang poster sudah tidak dicetak lagi, tapi kita menggunakan dalam bentuk digital. Itu juga sama, masih media untuk promosi kesehatan. Atau bisa menggunakan media elektronik seperti kita membuat iklan, atau misalnya membuat jingle, atau misalnya membuat film pendek gitu tentang masalah kesehatan. Kemudian bisa menggunakan media luar ruang seperti reklame, spanduk, atau billboard yang lebih besar gitu. Dan media lain termasuk sosial media yang sekarang sedang hit ya. Jadi kita bisa menggunakan platform sosial media untuk melakukan promosi kesehatan seperti Twitter, Facebook, atau YouTube, dan yang lainnya. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa menggunakan forum diskusi yang ada di e-kuliah. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.